Selamat sore Bapak Ibu, mari kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan satu lagu, Mulia Sembah Raja Mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaan surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya. Dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sekali lagi dari atas. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaan dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh
dibangkitkan jadi raja. Dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Sekali lagi, dia telah mati. Dia telah mati, dibangkitkan jadi raja. Kita tundukkan kepala. Ya Bapa, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberikan kami kesempatan pada sore hari ini untuk berkumpul, Tuhan, untuk beribadah, untuk belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan mau hadir di sini, menyertai para pelayan-Mu Tuhan, supaya apa yang kami persembahkan bisa berbau harum di hadapan-Mu. Juga Tuhan memberkati pembukaan firman-Mu, juga Tuhan memberkati jemaat-jemaat-Mu yang datang di sini maupun yang menyaksikan lewat streaming. Kiranya Tuhan kami bisa berkonsentrasi untuk menerima firman-Mu yang membentuk kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami awali ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita akan nyanyikan satu lagu yang cukup lama ya, Betapa Heranlah. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, dari atas sekali lagi. Betapa heranlah, 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 betapa heranlah, heranlah, apa yang tak diduga diberi oleh sabdanya. Betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, heranlah, betapa heranlah, heranlah. Dan lagi kita akan menerima firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Ajar Kami Tuhan. Ajar kami
agar semua rencanamu digenapi. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalanmu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, ajar kami Tuhan, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah, mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Ajar kami Tuhan, sekali lagi, ajar kami Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri, menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Refren. Mulialah namamu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Mulialah namamu. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Kepala. Ajaib jalan-Mu, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus,
syukur dan terima kasih kepada Engkau yang telah memberikan umur hidup dan nafas bagi kami. Engkau melengkapi dengan kesehatan dan kekuatan serta niat dan minat untuk kami beribadah kepadamu. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau pun juga mengingatkan kepada kami supaya kami tidak memboroskan waktu yang Tuhan berikan dalam hidup ini, tetapi kami betul-betul manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kami hanya dapat menghitung perkara-perkara yang bersifat harta atau keduniawian, tetapi ada kalanya juga Tuhan kami harus menghitung hari-hari yang telah kami lewati dan bagaimana kami dibentuk di dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali ini lagi kami akan dibentuk lewat firman Tuhan. Berikan kami hati yang rendah, kelemah lembutan dan kesabaran, serta pimpin pikiran perasaan kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya ibadah ini boleh berjalan dengan khidmat dan berhasil serta mendatangkan berkat dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sore ini, saudara, kita akan melanjutkan PA kita yang beberapa hari yang lalu, yaitu tepatnya hari Rabu, telah kita jalani bersama. Selamat sore dan shalom. Ya. Sekarang lebih baik kita langsung untuk masuk di dalam Matius pasal 6 ayat yang pertama. Ya, karena kita sudah mempersiapkan ayat-ayat untuk masuk di dalam Matius 6 ayat 1 ini. Hari ini kita masuk. Ayat 1 mengatakan, Matius 6, ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agama, apalagi dilakukan di hadapan orang dengan tujuan, dengan motivasi supaya dilihat mereka. Jadi orang beragama ini, saudaraku, sebetulnya itu baik-baik aja, karena agama itu adalah peradaban. Jadi sebaik-baiknya orang adalah orang yang memiliki agama. Agama itu, saudaraku, pada dasarnya terdiri dua kata, yaitu A dengan gama. A itu tidak atau jangan, gama itu kacau. Sehingga agama itu mempunyai arti sesuatu yang membuat semuanya itu tertib dan tidak kacau. Tetapi sekarang kita lihat fakta. Apakah betul dengan adanya agama kemudian semuanya menjadi tertib? Ternyata tidak begitu, saudaraku. Nah, ini tentunya ada yang salah. Yang jelas yang salah itu bukan agamanya, tetapi yang make. Oleh karena saya kembali ke filosofi Jawa. Karena agama itu di dalam pandangan orang Jawa di sini, saudara, itu mempunyai arti juga agama, agomo, igomo, ageman. Ageman itu pakaian, sandangan. Nah, orang yang mau pakai pakaian itu pasti orang yang beradab. Mungkin ada orang yang berada di jauh dari keramaian kota atau jauh dari kemajuan dunia. Mungkin tidak seperti apa yang kita lihat orang biasa pakai. Tetapi apapun, sesederhana apapun mereka itu menggunakan yang mereka anggap pakaian, itu membuktikan bahwa dia itu manusia yang ingin punya adab,
yang ingin punya ciri khas, yang punya spesifikasi, identitas akan dirinya. Nah, ini baik, saudara. Ini tidak ada yang salah. Tetapi manakala orang itu sudah memakai pakaiannya masing-masing, dengan segala atribut-atributnya, atau filsafat-filsafatnya, lah ini sudah mulai. Melihat satu dengan yang lain, merasa bahwa dirinya lebih hebat dari orang lain. Ini yang seringkali membuat agama ini malah bukan menenangkan suasana, tetapi malah terjadi sesuatu persaingan yang tidak sehat. Sekali lagi, bukan agamanya yang salah, tetapi yang pakai itu merasa dirinya lebih hebat, lebih unggul. Bahkan kalau orang ini pendidikannya kurang, saudaraku, dia tidak melampiaskan itu dengan cara yang santun, tetapi mengejek. Sering orang mengatakan begini, kalau seorang suami itu punya istri, kemudian suami itu mengatakan istriku ini paling cantik sedunia. Salah apa enggak? Ya enggak salah, saudara. Kalau ada orang bilang, oh enggak, ya sudah, selesai. Tapi yang punya istri mengatakan ini istri yang paling cantik. Orang mau mengakui, mau enggak, itu kan bebas. Tetapi betapa salahnya kalau ini istri saya yang paling cantik, kamu harus ngaku dia paling cantik. Kalau kamu enggak mau ngaku istri saya paling cantik, tak bunuh kamu. Loh, ini kan aneh. Ini kan sudah kelewat batas. Jadi sandangan itu pun juga demikian pakaian itu. Dengan segala filosofinya, itu tentu pemakai itu merasa itu semua ada gunanya. Tetapi seringkali orang melihat, orang tidak mengenal filsafat itu, dan kemudian dia mencela, mempersalahkan. Oleh sebab itu, saudaraku, sangat rawan dalam hal ini. Sehingga di samping kita itu beragama, kita itu harus menyelami agama itu apa sebetulnya. Dan kita harus mengambil manfaat setinggi-tingginya supaya kita tidak bentrok dengan orang lain. Ya, contoh aja yang paling sederhana. Pakaian seorang militer tentu beda dengan pakaian sipil. Tapi orang sipil tidak bisa bilang, apa itu pakaian militer kok nganggo apa kempiang-kempiang. Loh, karena dia tidak tahu. Tapi bagi yang tahu, itu merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Sehingga orang sesama yang melihat akan tahu siapa, pangkatnya apa, kesatuannya di mana, kemudian di bagian apa. Itu semua merupakan emblem dari pakaian militer. Sehingga sesama militer begitu melihat, dia tahu, oh ini dari kesatuan ini, oh ini dari pasukan ini, oh ini dari mana, tahu dengan jelas. Tetapi bagi orang yang tidak tahu, jangan main-main. Kalau dia mengolok-ngolok, ya sorry aja, bisa dapat masalah. Oleh sebab itu kita perlu berhati-hati dalam hal ini. Apalagi kalau itu dipaksakan untuk dipamerkan, ya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu. Jadi agama itu punya kewajiban. Agama, setiap agama itu punya kewajiban, dan kewajiban itu seharusnya dilakukan secara pribadi, hubungan kita langsung dengan Tuhan.
Jadi tidak ada keterkaitan untuk dipamer-pamerkan keluar. Ya. Mengapa? Karena jika demikian, motivasinya itu untuk pameran, maka kamu sebetulnya, Tuhan mengatakan, tidak ada reward dari Allah. Tidak ada satu penghargaan, tidak memperoleh apa-apa dari Allah. Oleh karena motivasi itu yang salah. Jadi kesimpulannya saudaraku, baiklah kita sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, dan kita secara alamiah, secara nafsaniah di bumi ini, kita masih membutuhkan agama. Oke, tapi saya katakan, agama itu juga banyak kali, bukan banyak kali ya, sudah memang betulnya begitu, banyak dimasuki oleh pikiran-pikiran manusia. Jadi kita sebagai umat Kristen, kita sudah pasti tahu dan kita pasti mengakui dan mengerti bahwa agama itu tidak membawa kita, khususnya orang Kristen loh ya, tidak membawa kita masuk surga. Enggak. Tetapi yang membawa kita untuk masuk di dalam kerajaan surga adalah iman kita kepada Kristus Yesus. Nah, ini supaya bisa dipisahkan, saudaraku ya. Kenapa saya katakan agama itu kok kebanyakan dimasuki dengan pikiran-pikiran orang lu? Jelas saudaraku, buktinya jelas, sama-sama Kristennya aja beda kok. Ada Kristen Protestan, ada Kristen Pentakosta, ada Kristen Katolik, ada Kristen Mormon, ada Saksi Yehova. Nah kalau memangnya dari Tuhan, ngapain bisa mencar-mencar gitu? Tetapi yang kita tahu ialah Kristen ini adalah kita percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah pribadi Allah itu sendiri, yang itu yang harus kita pelajari, kita bisa mengerti. Jadi bukan sesuatu pendapat. Pendapat itu oke, bagus. Tetapi pendapat itu harus kita renungkan, kita selaraskan dengan kehendak Allah. Tidak semua pendapat jelek loh saudara, enggak. Ada pendapat-pendapat yang baik, tapi pendapat-pendapat ini harus difilter dengan firman Allah, sehingga bisa kita jalankan dan bisa kita pertanggungjawabkan. Ya. Jadi kalau itu orang beragama itu menontonkan kewajibannya kepada orang lain dengan sikap untuk dipamerkan dan disombongkan, maka itu firman Tuhan mengatakan tidak ada manfaatnya bagi Allah. Percuma kita, percuma. PA ini kali ini memang agak keras saudara ya, tapi ya memang begitu. Teguran Tuhan pertama di dalam Matius ini gitu. Oleh sebab itu persiapannya cukup matang. Jadi kewajiban religius atau ibadah, apabila itu dibuat suatu tontonan, maka itu merupakan sesuatu yang tidak berharga di hadapan Allah. Apalagi saudaraku, sampai terjadi orang yang fanatik buta. Orang fanatik itu bagus. Saya mengatakan tidak keliru. Orang fanatik itu bagus. Tetapi fanatik buta itu berarti orang itu tidak mau mikir. Padahal manusia itu dinamakan satu pribadi. Kalau dia melengkapi 3 kriteria kemampuan diri, yaitu bisa berpikir, bisa berperasaan, bisa berkehendak. Itu pribadi. Tapi kalau hilang satu, saudaraku, dia bukan pribadi lagi. Oleh karena dia tidak punya satu keteguhan atau suatu mode di dalam kehidupannya. Nggak tahu itu dibilang apa. Kalau yang jelas itu memang hewan itu tidak punya kepribadian. Tidak punya kepribadian hewan itu. Dia bukan punya perasaan, tapi dia punya naluri, beda.
Dia punya pikiran, oh malah enggak. Dia enggak pernah mikir, dia cuma tahu rasa lapar, kenyang, seneng, sakit gitu. Dan dia tidak punya kehendak. Kehendaknya ngawur, tergantung perut, bukan tergantung pikiran hati. Kalau lapar dia terjang. Yaitu hewan, tidak punya kepribadian. Tapi kalau manusia ini ada kelebihan, yaitu dia bisa berpikir, dia bisa mempertimbangkan, dan dia bisa mengendalikan kehendaknya. Itu. Jadi di sini kita bisa melihat beda itu. Nah, sekarang orang yang fanatik agama, ya akhir-akhir ini banyak diistilahkan apa? Mabuk agama. Mabuk. Nah, hal-hal semacam ini, saudaraku, pernah terjadi pada zaman Yesus, bahkan sebelum itu pada zaman dulu, itu sudah pernah terjadi. Tetapi pada perjanjian baru, pada zaman Yesus, itu diungkit lagi, diterangkan lagi, supaya hal-hal itu jangan terjadi. Tetapi bacaan ini saya ambil tetap dari perjanjian lama, yaitu di dalam Yesaya 28 ayat yang ke-7. Ayat ini merupakan suatu sindiran kepada orang-orang yang berkuasa atas Bani Israel, atas pemimpin-pemimpin. Pemimpin-pemimpinnya itu siapa? Ya ahli-ahli Taurat itu, orang-orang Farisi, apa itu, ya itu sudah pemimpinnya. Jadi sangat religius, tetapi tidak realistis itu. Jadi kurang bisa pikir. Jadi fanatiknya yang dijalankan. Celakanya, saudaraku, pengikut-pengikutnya sami mawon. Mereka biasa terdidik dengan tidak berpikir dan hanya menerima apa yang diceritakan oleh para pemimpin pada waktu itu. Dan yang sangat dominan pemimpin itu, terutama orang Israel ini, yang paling dominan ialah ahli-ahli Taurat, ahli-ahli agama, Farisi. Itu yang berkuasa atas kehidupan Israel. Sehingga suatu saat ada teguran. Yesaya 28 ayat 7 mengatakan, tetapi orang-orang di sini pun pusing atau pening karena anggur dan pusing karena arak. Siapa itu? Baik imam maupun nabi pening karena arak, kacau oleh anggur. Ternyata saudaraku, para pemimpin ini tidak konsisten dengan kedudukan dan dengan martabatnya. Sehingga digambarkan sebagaimana kepala-kepala pemimpin-pemimpin itu di dalam keadaan semacam ini. Pening, ya, imamnya, nabinya. Karena apa? Minum anggur dan kacau. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan. Seorang nabi itu kan lihat vision. Melihat sesuatu penglihatan untuk dia ceritakan kepada para pengikutnya. Tetapi nabinya ini pusing, saudaraku. Pada waktu dia melihat vision itu, dia tidak ngerti apa itu. Mereka pusing oleh arak, pening pada waktu melihat penglihatan, goyang pada waktu memberi keputusan. Ini nasibnya Israel pada waktu kejadian itu. Sangat terpuruk, sangat buruk. Religius, tetapi bodoh dan tidak bisa memikirkan sesuatu yang positif. Sehingga akibatnya apa? Segala apa yang keluar dari para imam, yang keluar dari para nabi, itu sebagai suatu hidangan di meja, yang seharusnya meja itu bersih dan kudus.
Tetapi dikatakan ayat 8, sungguh segala meja atau pelayanan ini, meja ini berbicara tentang pelayanan. Penuh dengan apa? Dengan muntah, kotoran, sehingga tidak ada tempat yang bersih lagi. Bayangkan saudaraku, kalau orang itu sudah mabuk dengan religiusnya, tetapi dia tidak pernah untuk konsisten, dia bertanggung jawab dengan posisinya, maka dia melakukan sesuatu yang tidak pada tempatnya, maka hasilnya turun sampai kepada rakyat. Ini contoh. Nah, saudaraku, hebatnya apa pengajarannya? Sehingga orang mempertanyakan dan orang mengatakan, orang kayak gini ya, kepada siapa dia ini mau mengajarkan ilmu agamanya, pengetahuannya? Dan kepada siapa ia mau menerangkan atau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Kok kayaknya seolah-olah kepada anak yang baru disapi dan yang baru cerai susu. Jadi pelayanannya itu saudaraku, tidak ada bobotnya. Sudah mejanya kempro, pelayanannya morat-marit, tidak ada kekudusan. Pengajarannya juga gitu. Untuk anak-anak, lebih rendah dari TK lagi. Orang yang baru, anak kecil yang baru disapi. Sampai ada yang bertanya, orang ini mau ngajari apa orang ini? Orang ini mau cerita tentang nubuatan apa orang ini? Kok kelihatannya omongannya itu seperti kepada anak-anak yang baru disapi? Apa omongannya itu apa? Ya. Sebab, ayat yang ke-10, sebab harus begini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Ya ini modelnya. Modelnya. Jadi kalau kita itu mabuk agama, fanatik buta, maka ajaran itu bukannya membebaskan orang, tambah ruwet medet, sehingga menjadi beban. Jadi beban, tambah ini, sebab harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Kalau enggak gitu enggak enak. Kurang mode, kurang show gitu ya. Tapi kalau sudah harus begini, harus begitu, harus begini. Kan bagus nanti kalau keluar dilihat orang. Hati-hati saudara. Kita jangan sampai terperosok dengan hal-hal semacam itu. Kita hidup wajar sebagai bangsa yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Makanya saya mengutip kata-kata Bung Karno itu ya. Kalau mau jadi Kristen, jangan niru-niru orang Yahudi. Oleh karena nanti, ya kayak gini, disuruh gini, suruh gitu, suruh gini, suruh gitu. Kenapa? Supaya bisa dipertontonkan itu. Menjadi suatu kebanggaan dari para pemimpin, tetapi di mata Allah itu merupakan sesuatu yang tidak ada harganya. Lalu apa dituruti? Ayat yang ke-11. Sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Sampai-sampai saudaraku,
ada suara dari luar Israel yang sampai kepada bangsa Israel. Suara asing yang tidak dikenal, tetapi suara asing ini masuk. Bisa-bisa orang Kristen ini perlu diingatkan orang luar. Jangan merasa sudah hebat sendiri. Suatu saat akan terjadi hal semacam ini. Apa isi peringatannya? Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Sekalipun sudah diberitahu oleh orang-orang yang berlogat ganjil, oleh orang-orang yang berbahasa asing, katakanlah ini orang kafir. Orang kafir yang bertobat dan dia mengenal kebenaran Allah. Dia melihat Israel semacam itu. Dia katakan, bukankah Tuhan itu berfirman kepada mereka, ini loh ada tempat perhentian. Berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Tetapi apa? Mereka tidak mau, ngeyel. Kenapa? Bodoh. Sampai pada zaman Yesus pun mengatakan, hai kamu yang lelah dan bertanggungan berat, datanglah kepadaku, belajarlah kepadaku. Aku lemah lembut, aku rendah hati, maka jiwamu akan sentosa, akan tenang. Pikulah kuk yang kupasang. Tetap oleh karena kuk yang kupasang itu adalah ringan dan enak. Caranya ialah, seharusnya kita yang keberatan dengan segala persyaratan-persyaratan itu, meletakkan kuk itu, dan kita terima firman Kristus untuk kita imani, maka kuk yang memberatkan, tambah ini, tambah itu sudah tidak lagi berlaku dalam kehidupan kita. Kita hanya tahu bahwa iman kepada Kristus itu yang membawa kita kepada keselamatan. Kalau tidak gitu saudaraku, kalau tidak diajari gini, orang Kristen itu bisa bangga loh dengan agamanya. Bisa gegeran karena agamanya. Ngapain? Bukan itu. Tetapi seharusnya mereka itu mau menyadari keadaannya. Ayat 13 Yesaya 28 mengatakan, maka mereka menolak ajakan itu, tetapi malah mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Tadi ditawari kelegaan, damai sejahtera, tidak memikul kuk yang berat. Tetapi mereka enggak mau, kurang gaya. Kurang gaya, ada apa polosan? Harus ada kuknya, harus ada macam-macamnya ini ya. Mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Diulangi lagi. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Gaya tuh karepe. Makanya nanti Matius 6 ini mengoreksi orang itu sampai dalam loh saudaraku. Tentang sedekah, tentang berdoa, tentang puasa, tentang kekhawatiran, tentang apa. Itu bagus sekali. Nah kalau kita tidak mendalami itu saudaraku, ya itu lewat saja. Tetapi ini baru ayat pertama kita melihat bagaimana dalamnya Tuhan itu mau mengurus manusia ini. Supaya manusia itu tidak menderita justru oleh karena dia itu punya kepercayaan. Tetapi Tuhan tidak berkenan dengan itu.
Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Supaya apa? Supaya dalam perjalanan mereka jatuh terlentang sehingga luka dan tertangkap dan tertawan. Artinya dia hancur kehidupannya. Nah ini saudaraku yang perlu kita waspadai. Supaya kita jangan terbawa-bawa dengan kefanatikan suatu agama yang kita pegang, dalam hal ini Kristen. Tetapi kita harus cerdas, kita harus mikir, kita harus tahu sejarahnya. Jangan kita cuma mengatakan, ya saya dengar begitu, ya saya ngomongnya begitu. Bagus, itu taat. Tetapi belum tentu ngerti. Nah ini yang perlu kita bongkar, saudaraku. Sehingga kita boleh mengerti apa yang menjadi maunya Tuhan. Salah satu contoh perjalanan Yesus di dalam hal ini, Yesus pernah berkonfrontasi dengan orang-orang Farisi. Oleh karena apa? Kemunafikannya itu luar biasa. Dia menyatakan bahwa dirinya itu paling baik, orang lain itu salah. Dan selalu apa? Cari-cari salahnya orang. Di dalam hal ini saudaraku, dia mencari-cari salahnya dari Tuhan Yesus. Ya. Kita baca di dalam Lukas pasal yang ke-11, ayat yang ke-37. Wah ini seru ini saudara. Ini seru. Nanti saudara bisa tahu bagaimana Yesus itu kalau ketemu sama orang yang munafik, ngomongnya itu belak-belakan, tidak peduli itu. Saya baca ini sampai geleng-geleng, saya pikir, wih, suasana enak-enak bisa jadi hancur ini. Ayat 37. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Loh ini kan baik. Tuhan Yesus mari ngajarkan kelaparan. Ada seorang Farisi ngajak dia makan. Ya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu, lalu duduk makan. Kan suasananya enak. Suasana bertamu, disambut, dikasih makan. Tapi orang Farisi ini saudaraku, oleh karena dia nyanyil dengan tradisi-tradisi agamanya itu, dia mulai melihat salahnya Tuhan Yesus. Kenapa? Belum cuci tangan sudah makan gitu. Kebiasaan orang Yahudi, waduh, bersihan kalau cuci tangan gitu ya, kemudian mesti berdoa dulu. Kalau saya mau makan, doanya ya tidak panjang-panjang. Terima kasih Tuhan buat makanan, minuman. Terima kasih buat kemampuan saya untuk menikmati. Amin. Kecuali kalau mimpin ya, kalau mimpin doa. Ya rotok didowok-dowok gitu ya. Tetapi sebetulnya enggak usah lah kalau untuk private. Mau ngomong apa? Ngoceh nek ketemu sego. Tapi kita cukup terima kasih. Bukan hanya itu, saya ini diberi kemampuan untuk menikmati, itu semua dari Tuhan. Nah kalau sembahyang sama orang banyak kan, ya apa biasanya? Tuhan, saya mengingat orang-orang yang berada di dalam kekurangan. Hamba-hamba Tuhan yang menghadapi meja-meja kosong pada hari ini. Wah, diplomasi, ya Pak Ari ya. Tuhan, tolong berkati mereka. Bagus apa salah? Bagus, saudaraku. Berkati Tuhan. Wah, saya
tiap berdoa itu sering ketemplak karepe dhewe. Sering doa kan gitu. Ulurkan tangan kasihmu. Dalam hati ngomong, mbok ya tanganmu dhewe gelem ngulur. Mosok kon ngongkoni Gusti Yesus. Bolak-balik kon ngulurno tangan. Belas kasihan. Ya awakmu iku sing kudune welas asih. Wis diajari kok goblok kae. Jadi doa itu saudaraku, kadang-kadang itu bukan kadang, sering nempelak orang. Sehingga kita berdoa itu supaya variasi, maka kita mengatakan, Tuhan, aku mengingat orang-orang miskin, hamba-hambamu yang miskin. Berkati Tuhan mereka semua seperti Engkau memberkati aku di tempat ini. Terus Tuhan lihat, terus apa? Ngomong tok. Nah, kalau memangnya kita itu memang konsisten dengan apa yang kita doakan, maka seharusnya doa kita itu tidak begitu, saudaraku. Doa kita itu seharusnya, Tuhan, berikan aku niat, minat, kemampuan, kesanggupan, sukacita untuk aku boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang berkekurangan itu. Bagus mana? Bagus mana kalau doanya kayak gitu? Kan bagus ini. Daripada cuma, oh Tuhan berkati. Enak men. Jadi saudaraku, dalam berdoa pun kita itu seharusnya harus belajar. Ngomong itu sing hati-hati. Pikiran sik. Lanjut ngomong. Ojo nerocos semroro lali apa enggak ro. Nah, ini Tuhan mengajarkan kepada kita. Kembali ke persoalan ini. Yesus makan tanpa mencuci tangan, tanpa menjalankan tradisi, dan orang Farisi itu melihat hal itu, dan ia heran. Nah ini heran ini kan karena enggak ngerti karepnya gitu ya. Heran. Karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Nah, entah bagaimana kok sampai Tuhan Yesus ini mengatakan kepada orang Farisi itu. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh dengan rampokan, rampasan, dan kejahatan. Bayangkan saudaraku, lagi makan loh ini. Tuhan itu tidak pusing dengan perkara-perkara itu. Dia melihat ada satu kemunafikan. Oleh karena mereka itu punya keyakinan kalau cuci tangan itu sudah suci, itu diterima oleh Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan bukan itu caranya. Kamu membersihkan alat-alat makan luar, tapi dalamnya itu penuh dengan barang-barang haram. Seharusnya kamu dermakan itu, sedekahkan itu, harta-harta itu, supaya kamu memperoleh pengampunan. Sehingga orang ini, orang Farisi ini, terkaget-kaget, saudaraku, mendengar ini. Tapi Tuhan tidak mau berhenti. Ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan, hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar itu? Dia juga yang menjadikan bagian di dalamnya. Jadi jangan munafik gitu loh maksudnya. Kalau luarnya begini, dalamnya harus begini. Jangan ditutup-tutupi dengan adat istiadat, dengan segala permainan yang jadi tontonan. Tetapi Tuhan mau, hendaklah engkau tulus, jujur, dengan apa keadaanmu sesungguhnya. Apalagi dia berani negur Yesus. Oleh sebab itu Yesus sangat marah
dan dia balas menegur dalam keadaan yang tadinya sedemikian baik. Saya pikir, waduh, berantakan. Tidak apa-apa. Demi kebenaran. Ya. Ayat 41. Akan tetapi, berikanlah isinya itu sebagai sedekah. Dan sesungguhnya, semuanya itu akan menjadi bersih bagimu. Kalau engkau melakukan pertobatan, engkau mau melihat kebutuhan orang lain, dan bertindaklah dengan cara yang sedemikian. Berikan, punya perhatian kepada orang miskin, punya perhatian kepada orang yang kekurangan. Itu jalan pengampunan, kata Yesus. Ya. Sungguh semuanya akan menjadi bersih bagimu. Ayat 42. Tetapi celaka kamu, hai orang Farisi. Waduh, lebih keras lagi. Sudah dimarahi. Orang Farisi itu kan orang pangkat, saudara. Jadi orang Farisi itu sama orang ahli Taurat itu sedikit ada bedanya. Kalau ahli Taurat itu khusus ngurusi agama. Kalau orang Farisi itu setengah-setengah pemerintah, setengah-setengah agama. Kalau bahasa Arabnya yang saya tahu itu ulama umaro. Umaro itu yang menjembatani antara pemerintah dengan ulama. Tapi kalau ulama itu khusus ngurusi agamanya. Ini saya dengar dari orang ya. Tapi saya pikir itu betul. Akan tetapi berikan hasilnya sebagai sedekah dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Tapi celaka kamu hai orang-orang Farisi. Sebab kamu membayar persepuluhan. Ini jadi kebanggaan, saudaraku. Orang Farisi ahli Taurat ini kalau sembahyang di bait Allah, itu selalu ngomong, aku membayar persepuluhan loh Tuhan. Aku sudah melakukan berdoa 1 hari berapa kali. Dan aku sudah bikin ini, bikin itu, pamer di depan Tuhan. Padahal Tuhan sama sekali tidak gubris. Tapi oleh karena mereka itu sok, supaya mereka itu bisa dilihat orang, kadang-kadang kalau ada orang yang datang, yang dia anggap bahwa orang ini orang salah ini, maka dia selalu mencari pembanding di depan Tuhan. Tuhan, tidak kayak orang itu loh, aku ini baik, orang itu jahat. Saudara pernah baca itu? Pada waktu orang Farisi, orang pemungut cukai bareng-bareng masuk di dalam bait Allah. Pemungut cukai itu duduk di depan dengan pakaian-pakaian, atribut-atribut kebesarannya. Sedangkan pemungut cukai itu merasa salah, dia duduk di belakang. Dia menebah dadanya dan dia mengaku salah. Sedangkan orang Farisi itu duduk di depan dan dia berdiri. Dia mengatakan, Tuhan, aku tidak sama dengan orang itu. Langsung dia sombong di dalam agamanya. Sombong di dalam segala atribut-atribut kesombongannya. Sehingga dia dengan mudah, dia mengatakan orang lain itu lebih buruk dari dia. Dan dia nomor 1. Tuhan tidak suka. Maka pada waktu ketemu dengan Tuhan, pada kesempatan yang sedemikian ini, saudaraku, Tuhan Yesus tidak mensia-siakan pengajaran itu. Tetapi celaka kamu, hai orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan. Tapi persepuluhannya orang Farisi ini nakal loh. Nakal. Yang dibayarkan itu apa? Perpuluhan bumbu dapur. Yang cilik-cilik loh, saudara. Membayar persepuluhan dari selasi, inggu, segala jenis sayur. Itu yang dibayarkan. Tetapi yang besar ditelan sendiri.
Sehingga Tuhan tahu ini munafiknya luar biasa ini. Tuhan menegur, kamu bayar perpuluhan dari selase, ingu, dan segala jenis sayur. Tetapi kamu ini mengabaikan keadilan. Kamu ini mengabaikan kasih Allah. Apabila yang satu itu harus dilakukan, yang lain itu jangan diabaikan. Ini Yesus berbicara tentang 10 hukum Allah, tentang kasih. Keadilan dan kasih engkau tidak memiliki. Sedangkan engkau membayar perpuluhan itu hanya merupakan hal-hal yang remeh-temeh. Tetapi engkau suka menelan rumah-rumah orang lemah. Engkau suka menelan, menekan anak yatim piatu. Kejahatan itu dibongkar, saudara. Nah, kalau saudaraku, Yesus sudah mengatakan mengabaikan keadilan, itu pasti ada penyebabnya. Ya. Kita masuk di dalam Matius 15, ayat yang keempat. Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Itu hukum kelima. Hormati ayah dan ibumu. Ayat 5, tetapi kamu orang Farisi berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk memelihara kamu, orang tua, sudah aku gunakan untuk persembahan kepada Allah. Maka orang itu atau aku tidak wajib lagi untuk memelihara atau menghormati bapak dan ibunya. Demikian firman Allah, kamu nyatakan bahwa tidak berlaku demi adat istiadatmu. Kalau orang itu terpukau dengan agama, saudara, maka adat istiadat itu melampaui firman Tuhan. Ketemu di sini, saudara. Oleh sebab itu kita harus cepat retreat kembali kepada firman Tuhan. Dia yang paling dominan, dia yang paling tinggi dari segala-galanya untuk memimpin rohani kita, untuk keselamatan kita. Bukan agama. Kalau agama itu bisa diselewengkan oleh orang Farisi, aku tidak wajib lagi menghormati orang tuaku, ayah ibuku. Karena apa? Karena uangku sudah tak masuk nih di bait Allah. Jadi aku sudah tidak punya tanggung jawab. Maka Tuhan mengatakan keterlaluan kamu ini. Ya. Dengan cara yang begitu, kamu itu menyatakan diri bahwa janji Tuhan itu kalah dengan adat istiadatmu. Kemudian Yesus mengatakan, hai orang-orang munafik, benar nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan adalah ajaran atau perintah manusia. Bagaimana, saudara? Bisa ketemu kayak gini. Jadi di dalam hal ini, saudaraku, maka kita betul-betul harus waspada supaya kita menjadi orang yang berkenan di dalam Tuhan. Ya. Sampai ya, kita tetap berada di Lukas 11, saudaraku.
akan lebih dalam lagi ini, saudara. Ini tadi mengabaikan keadilan dan kasih Allah yang seharusnya dilakukan menurut firman Tuhan, tetapi dimentahkan oleh adat istiadat. Ayat 43 mengatakan, celakalah kamu hai orang Farisi. Mengapa? Sebab kamu suka duduk di depan, di tempat terdepan di rumah ibadat, dan suka menerima penghormatan di pasar. Wah, dicuci habis ini orang Farisi ini. Padahal ini orang pangkatnya, saudaraku. Orang yang tinggi derajatnya dianggap sama rakyat, ini luar biasa. Tetapi di hadapan Yesus dipelonco habis-habisan. Tetapi demi apa? Demi kasihnya supaya orang ini selamat. Ya. Celaka kamu orang Farisi, sebab kamu itu suka duduk di tempat terdepan di rumah-rumah ibadat, suka menerima penghormatan di pasar-pasar. Celakalah kamu, sebab kamu sama seperti kubur yang tidak memakai tanda, dan orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahui. Ini maksudnya apa? Ini orang Farisi ini, saudaraku, dia itu sebetulnya tahu hukum Musa. Kalau orang itu menyentuh kubur atau menginjak kubur, maka orang itu menjadi najis. Lah orang Farisi ini mati, dia tidak bikin tanda di kuburan itu. Tidak punya rasa tanggung jawab moral itu. Kalau sudah mati, sudah selesai urusannya, orang lain najis, ya tidak peduli. Biar nginjek kuburannya jadi najis, ya sudah, salahnya sendiri. Dia sendiri nggak mau tanggung. Sehingga Tuhan Yesus menegur, kamu itu tidak punya tanggung jawab. Kalau kamu mati, kamu pun masih jadi penyakit. Kalau kamu jadi kuburan, kuburanmu itu juga menajiskan orang. Itu loh maunya Tuhan. Ya. Karena orang yang jalan di atas kuburanmu itu tidak kelihatan, karena kuburanmu itu tidak mau pasangi patok, dikasih tanda. Termasuk kurang ajar itu. Nah, ayat ini seru, saudaraku, ndelala loh ya, pada waktu ngomong itu sudah kemuncak sedemikian. Ada ahli Taurat di situ. Ada ahli Taurat. Rupanya ahli Taurat ini tadi nguping gitu. Nguping keselentik itu. Marah dia, marah. Ayat 45 mengatakan, seorang dari antara ahli Taurat itu menjawab dan berkata kepada Yesus, Guru, dengan berkata demikian, engkau menghina kami juga. Marah dia. Karena Farisi sama ahli Taurat tidak koncoan. Begitu Farisinya disinggung, ahli Tauratnya katut. Salahnya dia mendengar, marah-marah, mapan ketepaan. Maka Yesus mengatakan, Yesus menjawab, celaka kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu itu meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang. Ya ini tadi, tambah ini, tambah itu, tambah ini, kurang itu, suruh mikul. Tapi dia sendiri tidak mau nyentuh. Kan ini moral bobrok ini. Sebab itu Tuhan Yesus pada waktu ketemu dengan jenis manusia ini, maka dia mengutarakan segala apa yang terjadi pada diri mereka, dan supaya mereka menginsafi keadaannya. Yesus mengatakan, celaka kamu juga, hai ahli Taurat, sebab kamu ini meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang lain. Tetapi kamu sendiri tidak mau menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Jadi ini wataknya ini loh, saudara. Tabiatnya itu sedemikian busuk. Sehingga Tuhan mau hal itu
tidak terjadi. Dan Tuhan mau supaya kita mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya. Jadi sebuah pamrih yang mencari hormat bagi diri sendiri, kemana-mana selalu menggunakan atribut-atribut kebesarannya, dan tangannya memegang tali sembayang, dan dia pakai selendang yang dibuat buat kemulan, dan dia merasa bahwa dia jalan dengan penuh khidmat. Saudara, saya pernah kenal ada orang yang sangat fanatik agama, dan setiap apa yang dia lakukan, apa yang dia gerakkan, selalu dia menyebut nama Tuhan. Namun di balik semuanya itu, maka pada waktu saya membaca ini, saya menjadi teringat, oh iya, ya bisa kayak gitu. Memangnya kayak gitu, ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan supaya di dalam perjalanan hidup kita ini, saudaraku, bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam segala kewajiban kita, dan kita tidak membuat malu sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius 6 ini, saudaraku, kita kembali ke sini. Ayat 1, ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang dengan niat pamer, supaya dilihat mereka. Karena itu jika demikian, kamu tidak memperoleh upah apa-apa dari Bapakmu yang di surga. Nah, ini bagian ayat pertama. Kemudian ayat yang kedua mungkin disampaikan dalam hari Rabu depan, tapi kita baca permulaannya, ya. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka itu mendapat pujian dari orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka itu sudah mendapat upahnya. Ini akan kita bedah di dalam hari Rabu depan. Kita ikuti terus, oleh karena pengajaran ini betul-betul merupakan suatu koreksi yang dalam, dan pernah saya katakan beberapa hari Rabu yang lalu, bahwa orang ini apabila ia memberi sedekah, saudaraku, jangan dianggap orang itu melakukan hanya sebagai kewajiban, bukan. Kalau orang itu hanya melakukan sebagai kewajiban, suatu saat dia akan capek. Dan kemudian dia akan menghitung. Tetapi kalau orang ini, saudaraku, memberikan sedekah, memberikan kemurahan hati kepada sesama, maka sesungguhnya orang ini diberikan hak pelayanan dari Tuhan. Dan orang yang diberikan pelayanan hak dari Tuhan, minggu yang lalu saya kutip, yaitu bahwa kemauan itu datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan itu memberikan kemauan, Tuhan itu konsekuen dengan perbuatannya, dan dia akan memberikan pekerjaan. Salah satu pekerjaan ialah kemurahan hati. Di dalam Roma 12 dikatakan, kepada yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau orang itu memang ada kemauan,
Kemauan itu dirinya sendiri capek dia, suatu saat habis. Tetapi kalau kemauan itu datang dari Tuhan, maka itu tidak akan pernah habis, tetapi semakin meluap. Dan pekerjaan itu tidak terhenti hanya sampai di situ, tetapi makin meluas. Bukan hanya pekerjaan, tetapi yang terakhir Tuhan mengatakan, dan aku akan memberikan keikhlasan. Keikhlasan itu dari Tuhan, tapi karena keikhlasan dari Tuhan itu diberikan kepada orang yang dipakai, maka orang yang dipakai itu punya keikhlasan. Sehingga ada tanda dari pelayanan itu, saudaraku, tidak ada ngomel-mengomel, tidak ada bantah-berbantah, tidak ada persungutan di dalamnya. Yang semuanya itu kalau tidak diberi oleh Allah, maka itu menjadi sesuatu yang memalukan, mendatangkan aib. Tetapi kalau itu datang dari Allah, maka semuanya itu akan terlaksana dengan sukacita. Dan orang-orang yang mendapatkan karunia itu, dia akan dipermuliakan sebagai bintang-bintang di dunia yang gelap ini, menerangi alam ini, menerangi generasi yang bengkok di dunia ini. Itu adalah janji Tuhan. Itu akan kita temui lagi nanti pada hari Rabu mendatang, supaya kita mempersiapkan diri, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Amin. Kita menyanyikan sebuah nyanyian kasih setia. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau kerjakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Bait 1. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Refrain, siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Bait 2. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kau pikir,
kita bangkit berdiri, refrain. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan atas segala waktu dan kesempatan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami mempergunakan semuanya ini Tuhan untuk mendekatkan diri kepadamu. Dan semuanya ini terjadi hanya karena pertolongan-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat sidang jemaat yang lain. Sebagaimana Tuhan Engkau berkemurahan kepada kami, maka kemurahan-Mu pun cukup bagi mereka. Biar mereka suatu saat Engkau bangkitkan minat, niat, serta berikan kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk mereka hadir di dalam ibadah-ibadah semacam ini. Tuhan, supaya hati-Mu disenangkan dan supaya kami semua mengerti untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya yang sudah berjalan. Engkau menyertai kami lewat firman-Mu, Roh Kudus-Mu, dan kasih-Mu atas kami. Saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk Ibu Timbul yang mengucapkan syukur kepadamu Tuhan atas segala kekuatan, atas segala kemampuan untuk menghadapi gelombang-gelombang dalam kehidupannya. Ibu ini berdoa bersukacita oleh karena dia meyakini bahwa suaminya telah berada di dalam pangkuan. Tuhan, untuk itu kami mendoakan, biar kami semua pun bersukacita di dalam pengharapan yang sama. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah anugerah, kasih sayang, berkat, damai sejahtera, sukacita surgawi dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan disertakan keselamatan yang kekal menyertai kita mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Pulanglah beserta dengan segala berkat ini dan juga dengan berkat-berkat jasmania untuk kami boleh hidup layak di bumi ini dan juga menjadi berkat bagi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan berkati.